Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramli, mahasiswa aktif Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Yunika Afrianingsih selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, khususnya dari kelas saya yakni reguler 3B. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di SDN 54 Sungai Raya mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia yang terjadi di sekolah tersebut, baik dari segi bacaan, tulisan, dan tata bahasa siswa. Nah, teman-teman sekalian, simak selanjutnya di channel saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari laporan saya. Untuk latar belakang ini saya mengambil pendapat dari Abdul Ghafur 2020. Nah, menurut pendapat ahli tersebut, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa pendidikan dasar di Indonesia. Mata pelajaran ini bertujuan agar siswa mampu menguasai kemampuan berbahasa dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, ternyata sebagian besar siswa SD merasa bahwa bahasa Indonesia lebih formal. Sebagian besar penyajian materi bahasa Indonesia oleh guru menggunakan metode ceramah. Guru kurang mampu menyusun sumber belajar bagi siswa, memilih pendekatan dan metode yang sesuai, serta memilih media yang tepat sebagai alat bantu dan pembelajaran bahasa Indonesia pada konsep tertentu. Nah, menurut pendapat Abdul Ghafur tadi, bahasa Indonesia itu adalah salah satu mata pelajaran wajib yang harus ada di Indonesia. Bagaimana untuk mempelajari tata cara berbahasa siswa yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan rumusan masalah dari laporan saya. Nah, sesuai dengan judulnya yakni problematika pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, rumusan saya ini yang pertama, saya membahas apa saja kendala yang dihadapi siswa SDN 54 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54 Sungai Raya. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi dari seorang guru agar dapat mengatasi problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54. Untuk tujuan makalahnya yakni yang pertama, mengidentifikasi kendala yang dihadapi siswa SDN 54 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54. Yang ketiga, merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54 Sungai Raya. Nah, tentu saja dari setiap kegiatan pasti memiliki manfaat. Nah, dari kegiatan observasi saya itu pastinya memberikan manfaat bagi saya sendiri, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi siswa. Nah, manfaat bagi sekolah yang pertama itu memberikan informasi yang komprehensif tentang problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54 sehingga menjadi dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan. Nah, dari
observasi kami, sekolah itu dapat mengetahui apa saja kekurangan mereka dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi mereka memiliki rencana untuk memperbaiki ke depannya. Nah, untuk manfaat yang kedua, bagi guru. Tentu saja bagi guru yaitu memberikan masukan dan referensi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia sehingga dapat mengatasi masalah kendala yang dihadapi. Nah, bagi guru itu dapat mengatasi dan dapat menciptakan metode-metode baru untuk memperbaiki pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu bagi siswa. Bagi siswa itu sendiri memberikan kontribusi positif dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bagi peneliti dan bagi saya sendiri itu memberikan manfaat. Salah satunya saya bisa mengenal lebih baik bagaimana tata cara belajar di sekolah dasar, memberikan informasi dan data terkait problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54 yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam laporan saya dan untuk pengalaman saya nanti belajar dan mengajar. Selanjutnya kita masuk kepada sesi pembahasan. Untuk yang pertama saya akan mengenalkan profil sekolah SDN 54 Sungai Raya. Untuk nama sekolahnya yakni Sekolah Dasar Negeri 54 Sungai Raya. Nama kepala sekolahnya itu Ibu Yani SPD SD. Jenjang pendidikan sekolah dasar. Status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Karya Desa Sungai Ambanga, Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Status kepemilikan pemerintah. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil wawancara kami dan hasil observasi di sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang penting sekali untuk diajarkan dan dipahamkan kepada anak-anak, yang mana sebagai bekal intinya nantinya jika diimplementasikan. Bahasa Indonesia juga sebagai alat komunikasi yang penting, yaitu menyampaikan pikiran, gagasan, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu hasil wawancara kami dan observasi kami dan akan kami bahas secara lanjut. Nah, hasil pembahasan kami di bagian observasi ini. Observasi kami lakukan pada hari Sabtu. Dan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah tersebut berdasarkan observasi yang kami lakukan dan yang kami lihat langsung di lapangan, yakni pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 pada hari Senin tanggal 13 Januari menunjukkan beberapa problematika yang signifikan dan perlu ditangani secara komprehensif. Di antaranya rendahnya minat baca siswa menjadi permasalahan utama. Terlihat dari minimnya partisipasi aktif dalam diskusi literasi, kesulitan memahami teks bacaan, dan kurangnya inisiatif untuk membaca di luar jam pelajaran. Nah, hal ini diperparah dengan terbatasnya akses siswa terhadap berbagai jenis bacaan, baik buku fisik maupun digital. Nah, yang saya lihat pada hari itu, siswa ini jarang sekali untuk membaca buku. Mereka lebih mementingkan untuk bermain di lapangan. Dikarenakan kurangnya akses media buku dan buku tradisional dan digital. Untuk penyelesaiannya ini kami menyampaikan dua pendapat ahli. Untuk pendapat yang pertama yaitu pendapat Profesor Raden Santosa. Untuk mengatasi masalah yang tadi, problematika pembelajaran bahasa Indonesia tersebut disarankan untuk menciptakan program literasi yang menarik seperti klub baca atau kompetisi membaca.
Caranya mengundang penulis atau penyair untuk berbagi pengalaman juga bisa memotivasi siswa untuk lebih banyak membaca. Selain itu, menyediakan akses ke berbagai jenis bacaan, termasuk buku digital atau audiobooks, dan dapat membantu siswa menemukan minat mereka dalam membaca. Nah, sedangkan menurut Raden Dewi Sari menyarankan untuk penggunaan metode diskusi kelompok dan presentasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Nah, nantinya di dalam diskusi kelompok ini siswa akan terpancing sendiri untuk berbicara dan akan terbiasa membaca, dan apa yang diucapkannya akan menjadi bahasa Indonesia yang baku. Nah, dapat saya simpulkan dari kedua pendapat tersebut bahwasanya untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Indonesia adalah menciptakan program literasi menarik menggunakan buku digital dan manual serta audiobooks bagi siswa agar minat membaca siswa lebih meningkat, serta menggunakan diskusi kelompok yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dalam konteks nyata untuk melatih kemampuan berbicara mereka dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah hasil dari wawancara kami kepada salah satu guru, yakni Ibu Syarifah. Nah, di dalam wawancara ini juga terdapat permasalahan yang dibicarakan. Di antaranya hasil wawancara kepada guru SDN 54 Sungai Raya mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5, memberikan gambaran komprehensif terhadap permasalahan terhadap tata kebahasaan. Beliau menjelaskan bahwa minat baca siswa yang rendah merupakan tantangan utama, serta minimnya kebiasaan membaca di luar jam pelajaran dipengaruhi lagi dengan terbatasnya akses siswa terhadap buku dan sumber bacaan yang bervariasi. Hasil wawancara ini tidak kurang jauh dari hasil observasi kami langsung. Hal ini berdampak pada pemahaman mereka terhadap kosakata, gaya bahasa, dan isi bacaan itu tersendiri. Lebih lanjut lagi, wali kelas menuturkan bahwa masih ada sebagian siswa yang kemampuan menulisnya juga rendah dan harus ditingkatkan lagi secara signifikan. Dalam hal berbicara, wali kelas mengamati bahwa beberapa siswa kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat mereka di depan kelas karena kurangnya pemahaman bahasa. Juga dalam berbahasa sehari-hari itu siswa lebih kebanyakan menggunakan bahasa daerah masing-masing. Yang kali ini kami mengambil pendapat DRA Utami. Untuk mengatasi problematika tersebut, disarankan untuk menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pembelajaran bahasa. Artinya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu keterampilan, melainkan mengintegrasikan mereka berbicara dan mendengarkan secara langsung. Dapat dicapai melalui kegiatan menggabungkan semua keterampilan seperti pembuatan video presentasi atau multimedia. Nah, dapat saya simpulkan dari pendapat tersebut, untuk mengatasi problematika pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 54 Sungai Raya adalah dengan menekankan pendekatan holistik dalam pembelajaran bahasa, yang artinya menyeimbangkan antara semua keterampilan bahasa dengan kegiatan membaca dan menyimpulkan, lalu setelah itu menulis hasil bacaan dan disimpulkan. Nah, selanjutnya kami sampai kepada bagian penutup. Untuk bagian kesimpulannya, yakni yang dapat kami simpulkan dari observasi kami, rendahnya minat baca siswa, banyak siswa yang kurang tertarik membaca buku atau bahan bacaan lain di luar jam pelajaran. Hal ini berdampak pada terbatasnya pembendaharaan kata dan kemampuan memahami teks bacaan. Untuk saran yang pertama, yakni saran meningkatkan minat baca siswa.
Yang kedua, memvariasikan metode pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana. Yang keempat, meningkatkan kompetensi guru dalam hal pembelajaran. Yang kelima, kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain hari.